Hari ini, Anda akan menyingkap tabir di jantung salah satu teks spiritual paling terlarang dan dahsyat yang pernah dikenal, Corpus Hermeticum. Namun, ini bukanlah penjelajahan akademis yang kaku dan berjarak. Pada akhirnya, Anda benar-benar akan memahami mengapa tulisan-tulisan ini pernah hilang dari permukaan sejarah. Misteri apa yang sesungguhnya mereka bukakan? Siapa yang meniupkan kehidupan ke dalamnya? Dan yang terpenting, bagaimana warisan itu bisa membangkitkan percikan ilahi yang sejak semula hidup dalam diri Anda? Ini bukan dongeng ataupun alegori. Ini adalah kenyataan hidup yang berlangsung kini. Dalam beberapa saat ke depan, Anda akan merebut kembali benih-benih kebijaksanaan yang pernah dicuri dari peradaban, dilenyapkan oleh dogma, diabaikan para sarjana, namun dijaga dengan penuh gairah oleh mereka yang memahami kemampuannya untuk membebaskan apa yang paling ditakuti setiap sistem. Manusia yang terbangun pada kekuatan sucinya sendiri. Bila Anda merasakan potensi abadi perlahan, bergejolak di balik lapisan keseharian, bila aneka tawaran spiritualitas terasa hampa, Anda berada di tempat yang benar. Tetaplah bersama saya, sebab video ini bertujuan untuk mengingatkan Anda pada esensi Anda sendiri dan menyingkap langkah demi langkah jalan pulang menuju singgasana batin Anda. Perjalanan ini dimulai sekarang, jauh sebelum keyakinan terjebak di balik tembok batu dan titah mutlak. Ada sebuah nama yang berbisik lirih dari mulut ke mulut di lorong-lorong misteri kuno. Nama yang jarang diucapkan lantang. Gaungnya terdengar halus di lorong-lorong teduh kuil Mesir, di makam-makam hermetik Yunani, dan di antara naskah-naskah yang selamat dari kobaran api sejarah. Hermes Trismegistus, sang 3 kali agung, inisiat 3 tingkat. Namun siapakah atau apakah Hermes Trismegistus? Ia bukan sekadar seorang bijak atau tokoh terkunci dalam satu zaman, melainkan persimpangan di mana dua dunia saling bertautan. Hermes Yunani, utusan suci dan penjaga ambang perubahan, dan Thoth Mesir, arsiparis agung pengetahuan langit, panitera takdir, penguasa kebijaksanaan, pelindung waktu dan imajinasi. Dalam imajinasi sakral para pencari kebenaran, peleburan ini melahirkan lebih dari sekadar nama legendaris. Ia memanggil arketipe Hermes Trismegistus, mata rantai hidup antara yang ketuhanan dan yang manusiawi. Peninggalannya tak pernah dimaksudkan sebagai sejarah belaka. Ia menjadi jembatan, turun menenun benang ilahi ke dalam realitas duniawi, kembali naik membawa keajaiban fana menuju ranah di atasnya. Bukan sekadar pengantar di tangga hierarki kerohanian, namun cermin bercahaya tentang apa yang mungkin dicapai manusia ketika dewa yang tertidur di dalam diri akhirnya terjaga. Orang-orang terdahulu berbisik bahwa Hermes bukan hanya seorang arif biasa, melainkan suatu kesadaran yang berkali-kali menjelma demi melindungi dan membawa api suci ke depan. Ada yang mengisahkan bahwa ia lahir dari Atlantis, peninggalan zaman dan daratan yang tenggelam. Yang lain bersumpah ia imam Mesir, penjaga ritual Hermopolis yang terselubung, hidup menjalani berabad-abad tak terbilang. Sebagian lagi bahkan menghubungkan kepadanya lempengan zamrud yang mistis, pemantik asli bagi seluruh jalur esoteris barat. Namun pada akhirnya, sosok manusiawi kurang penting daripada mitosnya. Yang abadi adalah apa yang diwakili Hermes Trismegistus. Kenangan bahwa di dalam daging dan darah ini menyala api keilahian yang mendambakan untuk dinyalakan kembali lewat pengetahuan sejati, gnosis, dan perenungan yang hidup. Hermes adalah lambang jenius spiritual,
kebijaksanaan yang menikahkan langit dengan bumi, bukan ilmu logika yang menghitung dan membanding, melainkan kecerdasan maha melihat yang sanggup menangkap yang tak tampak, menerjemahkan kesunyian, serta memahami bahasa rahasia dari penciptaan itu sendiri. Para arif zaman dahulu, alkemis, mistikus, filsuf, memberinya penghormatan tertinggi. Ia adalah mata air diam-diam yang menyuburkan ajaran Mesir, Pitagorean, Platonis, hingga ajaran Kristiani tersembunyi. Mulai dari Clement dari Alexandria, Lactantius, hingga para mistikus Chartres dan magi Renaissance semisal Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Paracelsus, Giordano Bruno. Mereka semua mendapati dalam diri Hermes bukan hanya legenda, melainkan gema kearifan primordial, lebih tua daripada kitab-kitab agama manapun. Legenda menyebut bahwa Hermes telah menubuatkan kemerosotan spiritual umat manusia. Ia tidak menulis untuk zamannya sendiri, melainkan untuk mereka yang akan datang. Untuk manusia yang terperangkap ilusi, terpikat pada jasad dan rupa, melupakan inti dan roh. Maka, ia menulis untuk masa-masa kelupaan terdalam. Baru kini, barangkali, masa itu kembali bergema. Hari ini, kata-katanya kembali menjangkau, muncul untuk jiwa-jiwa yang telah matang. Bagaikan kesadaran Hermes itu sendiri menggeliat di semua yang mendengarkan, bukan semata dengan telinga, melainkan dengan jiwa. Sebab ajaran hermetik sejatinya bukan sekadar dibaca, melainkan diingat kembali. Tersimpan jauh di lubuk Anda ada keakraban kuno, seolah sesuatu yang luas sedang dibangkitkan. Sesuatu yang telah Anda bawa jauh sebelum kelahiran. Pemberian tertinggi Hermes Trismegistus adalah kebangkitan ini, membangunkan ingatan jiwa, memperlihatkan bahwa yang suci selalu memancar dari dalam. Suci itu tak pernah benar-benar hilang, hanya tertidur. Siapkan diri Anda, sebab di pusat bara itu terpatri sebuah kitab. Hening, namun tak terkalahkan. Ia bertahan melampaui runtuhnya imperium, kobaran api kebodohan, dan abad-abad terbenam dalam diam. Rahasia tersembunyi berdenyut di sela-sela barisnya, warisan paling mendalam dan tersembunyi dari tradisi spiritual barat. Kini, kitab itu pun terbuka, Corpus Hermeticum, sebuah bisikan menelusuri abad-abad, namanya dikenal, namun isinya nyaris tak tersingkap. Sekilas, ia mungkin tampak sebagai keanehan lain di lautan teks mistik. Tetapi Corpus Hermeticum bukanlah hasil karya satu penulis atau satu mazhab saja. Ia muncul dari keheningan yang luas dan suci, warisan yang menolak punah. Ia bersembunyi dalam bayangan, dijaga dengan gigih, menanti zaman di mana para pencari siap menerima cahayanya. Dan kini, jam yang dinantikan itu telah tiba. Jauh setelah kuil-kuil Hermopolis menjadi reruntuhan, metropolis baru bersinar di tengah kehancuran. Konstantinopel, kursi Bizantium, penyimpan rahasia yang tergusur dari barat. Di sanalah, di antara debu naskah-naskah, muncul kembali sebuah kumpulan. 14 risalah berbahasa Yunani, ditulis atas nama Hermes Trismegistus. Penemuan kembali ini bukanlah kebetulan. Tersisip dalam kisah ini sebuah dinasti Renaissance, berkuasa sekaligus misterius Medici. Cosimo de Medici bukan sekadar pelindung seni, namun seorang inisiat dipenuhi gairah untuk merebut kembali pengetahuan kuno yang hilang. Ia menyebar utusan secara diam-diam, memburu peninggalan gnosis kuno. Salah satunya seorang biarawan bernama Leonardo da Pistoia, diutus jauh demi mencari tulisan-tulisan Hermes. Ketika harta itu sampai ke tangan Cosimo, ia bertindak tanpa ragu. Ia memerintahkan Marsilio Ficino, penerjemah kepercayaannya, untuk menangguhkan karya Plato, sebab Corpus Hermeticum tak terbantahkan menuntut prioritas. Ketika Ficino mulai menerjemahkan, ia segera sadar, ini bukan ajaran biasa. Teks-teksnya menyala dengan arus suci,
Bahasanya syarat simbol, menggelora dengan wawasan tentang roh, kosmos, jiwa, keabadian. Di balik baris-baris tampaknya sederhana ini, alam semesta menyingkap keajaiban detailnya. Corpus Hermeticum tak pernah ditujukan melatih pikiran logis, tetapi menajamkan pikiran menangkap simbol. Ia tidak mengulas dogma kering, melainkan kisah turunnya manusia ke dalam materi, serta panggilan untuk kembali ke cahaya asal. Kelahiran alam semesta, katanya, bukanlah kekacauan purba, tetapi tindakan imajinasi ilahi. Segala sesuatu adalah jiwa, getaran, gema kecerdasan pencipta. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa di dalam manusia tersimpan bara asal segalanya. Pengasingan dari kodrat sejati dapat dipulihkan, dan jalannya terpeta dalam risalah-risalah ini. Para sejarawan berpendapat, hadirnya korpus di Eropa Renaissance menyalakan api lebih dari sekadar seni dan arsitektur. Ia membangkitkan kerinduan untuk menghidupkan kembali dunia. Hermes menghadirkan kesucian yang tak memerlukan iman membuta, hanya mata hati yang terjaga. Namun, gagasan radikal semacam ini tak mudah diterima terang-terangan. Di bawah bayang para inisiat di Firenze, risalah-risalah ini membangkitkan kecemasan otoritas keagamaan. Bagaimana mereka bisa menerima ajaran yang mendewakan sisi terdalam manusia? Bagaimana bisa ditoleransi gagasan bahwa pengetahuan langsung melampaui dogma gereja, atau bahwa realitas hanyalah mimpi hidup yang diciptakan oleh logos ilahi dengan kita masing-masing sebagai agensinya? Begitulah, Corpus Hermeticum dicap berbahaya, disingkirkan, dilecehkan, dan dianggap tahayul, dikunci sebagai filsafat minor. Namun, ia tak pernah mati, tetap berdenyut lambat di antara para alkemis, gnostik, Rosicrucian, serta dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia, tumbuh ketika tanah subur memungkinkan benihnya menetas. Kini, ia muncul kembali, bukan sebagai artefak museum, melainkan panggilan hidup. Di balik metafora yang halus, tersembunyi praktik ampuh, peta untuk pulang, pedoman kebangkitan. Dan petunjuk ini bermula pada satu nama, Poimandres. Dalam risalah pertamanya, Hermes menerima sapaan langsung dari akal ilahi itu sendiri. Tak ada satupun yang tersisa tak berubah oleh apa yang ia dengar. Poimandres tidak mengajar bak guru pada murid. Ini bukan pelajaran sederhana, dialah denyut kecerdasan itu sendiri, menembus langsung ke jantung keberadaan Hermes. Kata-kata ini bukan untuk dipahami biasa, melainkan untuk diserap oleh jiwa. Disinilah letak alkimia kebijaksanaan hermetik. Ini bukan kitab yang dibaca, melainkan arus yang dikenali. Setiap frasa membuka gerbang dalam yang telah terkunci sejak sebelum ingatan. Risalah ini, dalam arti tertentu, berbahaya. Berbahaya bagi mereka yang hidup dari kebodohan atau mendapat untung dari membiarkan pikiran tertidur, sebab pengetahuan ini merobek tabir. Ia menyingkap dunia manusia hanyalah fata morgana, bayang samar dari realitas sejati yang tak terbatas. Kita adalah cermin dari keabadian yang terlupakan. Menurut Hermes, penciptaan bukanlah hasil kebetulan sia-sia. Kosmos lahir dari kecerdasan ilahi, akal murni yang memandang dirinya sendiri dan memancarkan cahaya. Dari cahaya itu, segala sesuatu mengalir, bintang, waktu, makhluk, semua emanasi dari Yang Esa. Namun manusia mengalami amnesia besar, kejatuhan dari kemurnian ke perpecahan. Dibuai oleh sensasi, tersesat di labirin hasrat dan waktu, kita kehilangan diri sejati, mengira identitas kita adalah yang fana, derita, kisah warisan. Tapi itu bukan hakikat kita. Corpus Hermeticum sejatinya adalah ajakan untuk mengguncang kelupaan. Hermes menawarkan bukan dogma, melainkan cermin bening. Tiap risalah menerangi babak perjalanan ruhani. Mereka membahas hubungan dengan benda langit, simfoni kosmik, melewati batas maut dan siklus jiwa, meniti lintasan antar planet, menanggalkan ilusi di setiap batas, hingga jiwa tersucikan,
benderang kembali. Dalam keberaniannya, Hermes mengisyaratkan bahwa kekuatan ilahi tak terpisahkan dari kita. Kita diciptakan serupa dengannya. Kita mampu mencipta, menyembuhkan, mengasihi, dan mewujudkan seperti sumber. Hanya ketidaktahuan yang menghalangi realitas ini, dan selubung itu lenyap manakala pandangan mulai jernih. Namun teks-teks ini bukan sekadar wacana ruhani, mereka juga praktis, mengajarkan seni penguasaan batin. Pikiran adalah sebab, realitas adalah akibatnya. Dunia luar selalu berubah, selalu mencerminkan muncul dari getaran dalam. Mengubah situasi lahir bukan perkara nasib ataupun ritual kosong, melainkan soal frekuensi. Kebijaksanaan hermetik harus diresapi sepenuh hadir, seolah tiap baris adalah garpu tala yang membangkitkan kenyataan yang pernah Anda miliki, kini hanya terselubung. Selama berabad-abad pengetahuan ini tersembunyi, sebab menjadi sadar artinya bebas belenggu. Dan mereka yang benar-benar terbebas, menolak tunduk, menolak mengecil, dan siap bertransformasi. Namun perubahan radikal ini mesti bermula di dalam sunyi, di mana akal ilahi dan akal manusia dapat berdialog. Dalam Poimandres, Hermes mengalami fajar pertama, pencerahan yang mengubah seluruh dunia. Yang ditemukan di situ akan mengguncang segala keyakinan. Dan sepanjang waktu, korpus dibuang, dikejar, bukan karena tak sengaja, melainkan tindakan sadar mereka yang kekuasaannya bersandar pada penjarakan jiwa. Di zaman ketika institusi-institusi penengah memonopoli kata akhir soal yang suci, menyatakan bahwa ilahi bersemayam dalam batin, terakses tanpa imam atau ritual, adalah bid'ah. Kitab-kitab hermetik menegaskan itu. Pencipta tak tinggal di kuil duniawi, melainkan diam tenang dalam kesadaranmu sendiri. Badanmu adalah bait, hatimu altar. Tuhan senantiasa bersemayam di pusat terdalam dirimu. Pencerahan seperti ini tak tertahankan, maka risalah-risalah itu dimusnahkan, dilupakan, dibakar. Perpustakaan Alexandria pernah menjadi mercusuar ajaran ini, akhirnya rata. Harta berharganya lenyap oleh api dan sekat politik. Hanya fragmen Latin, Asklepius, yang tersisa, terpisah, terkubur. Namun percikannya masih diwariskan secara diam-diam di antara kaum setia, terbungkus dalam seni, astrologi, alkimia. Hermes tak akan terbungkam. Ajarannya terus mengalir, menunggu hati yang siap. Abad-abad berselang, bara diam-diam itu kembali menyala. Manuskrip bermunculan, bukan sekadar artefak, melainkan undangan hidup. Corpus Hermeticum sungguh unik. Ia tak menawarkan jalur siap pakai, melainkan menempatkan Anda langsung di atasnya. Anda tak digenggamkan filsafat, melainkan kunci. Pertemuannya bukan sekadar intelektual, melainkan inisiasi. Dalam membacanya, Anda mungkin merasakan suara kuno di dalam, getar, gema, kilas ingatan, menyegarkan sesuatu yang sebenarnya selalu Anda ketahui, tetapi terlupakan. Inilah yang membedakan Corpus Hermeticum. Ia tak menuntut keyakinan, melainkan peringatan kembali. Tak diminta iman, hanya pengalaman. Anda diundang berjumpa dengan yang ilahi secara langsung. Syarat masuknya hanya sunyi, perhatian batin, dan niat yang bening. Hermes mengisahkan, jiwa lahir di alam yang lebih tinggi, berjalan ke dalam materi guna mengalami, dan setelah menyelesaikan siklus panjang, ia pun dipanggil pulang. Kepulangan ini tak otomatis, ia memerlukan kerja jiwa, penyerahan 7 lapisan diri, satu untuk setiap cakra planet, hingga yang hakiki berdiri sendiri tanpa penghias. Jiwa bukanlah produk tubuh ini,
melainkan ia yang turun menalakan selubung. Di perjalanan, ia lupa sejenak. Namun lupa bukanlah kekeliruan. Ia adalah tahap inisiasi. Bersatu kembali hanya mungkin jika ia yang bersarung tubuh menginginkannya dengan kehendak murni. Api untuk kembali harus dinyalakan dari dalam. Namun ego yang melekat pada dunia menolak larut. Ia menyamakan kepulangan dengan kehancuran. Karena itu, sang inisiat sejati mesti mati sebelum mati, melintasi jurang antara penampakan dan kenyataan. Di sana, janji Hermes, kelahiran kedua terjadi. Hidup tak lagi dijalani oleh putaran kebiasaan, kecemasan, dan dahaga pengakuan, melainkan tertambat pada yang abadi. Keabadian dalam hermetisme bukan berarti tubuh tak mati, melainkan terbebas dari keterikatan pada yang memudar. Siapa yang sampai pada tahap ini tak lagi dikendalikan keharusan buta. Keinginan diganti tujuan. Hidup bukan lagi beban untuk dihindari, tapi keagungan untuk dijalani. Yang terbangun memancarkan cahaya, tak perlu berkhotbah. Kehadirannya sendiri adalah pemicu, jembatan antar dunia, bait hidup. Namun, keadaan ini tak diberikan gratis. Ia diraih lewat spiral kelahiran batin dan kenaikan jiwa yang memurnikan. Jalan kuno berbicara tentang 7 tahapan naik, penyucian diri di setiap ranah. Alkimia sejati bukan memburu rahasia, namun membakar segala kekalutan yang meredupkan cahaya jiwa. Keajaiban sesungguhnya Corpus Hermeticum terletak bukan pada makna harfiahnya, melainkan pada resonansi halus. Kode yang hanya aktif saat pembaca siap menanggalkan jubah lamanya. Teks ini memang sengaja tak terstruktur, tak ada urutan pasti, karena bukan teka-teki logika. Inilah labirin inisiasi. Hanya hati yang dilembutkan pengalaman, ketulusan, dan kerendahan bisa menangkap kecerdasannya yang hidup. Risalah bukan kuliah, melainkan cermin. Memantulkan keadaan batin Anda. Bagi yang belum siap, ia tampak buram. Bagi pencari sejati, ia berdenyut dengan kejernihan baru yang terasa. Ajaran hermetik tak tumbuh di aula ritual, melainkan di momen diam saat membaca sebuah kalimat. Anda tak lagi sekadar pembaca, sesuatu yang kudus mengalir melalui diri Anda. Di sanalah inisiasi sejati dimulai. Sebab pemahaman tak bisa dipaksa. Ia terbit perlahan jika Anda izinkan proses itu bekerja dari dalam. Korpus tak menunjuk kemana-mana kecuali ke dalam. Mulai dengan mengenali ilusi, melihat ego sebagai arsitek derita, dan terus melangkah sampai pikiran menemukan diam, dan diri sejati menampakkan diri. Risalah tampak teracak di kertas, tetapi hikmahnya segera terjalin, asal kerendahan hati dan ketulusan menjadi pemandu, bukan kebanggaan atau kepintaran. Kebanyakan yang mendekat akan mundur dalam kebingungan, namun mereka yang tetap bertahan, yang berani mempertaruhkan identitas lama, akan mendapati diri mereka berubah dari pusatnya. Di jantung perjalanan ini, tersembunyi sebuah kunci, yang dulu Hermes segel dalam perumpamaan, kini mulai menggeliat dalam diri Anda. Bagian selanjutnya bukan sekadar teori, tetapi sesuatu yang bisa dilakukan. Sebab jika jiwa Anda tergetar olehnya, Anda telah mulai merebut kembali kekuatan yang lama terlupakan. Kini, keheningan menjadi sahabat terdalam Anda. Pertemuan inisiasi dalam risalah pertama bukan fabel, melainkan kenyataan yang dialami. Hermes mengalami yang ilahi bukan sebagai suara di udara, tetapi sebagai cahaya batin yang mekar dari dalam. Akal kosmik menyatakan diri melalui resonansi, bukan nalar. Poimandres memperlihatkan penciptaan bukan sebagai peristiwa lampau, melainkan proses abadi yang berlangsung kini, digerakkan oleh getar kreatif asli di jantung kesadaran. Saat cahaya ini masuk, kecemasan mencair, kerumitan terurai,
Keselarasan terwujud tanpa upaya. Itulah intuisi, terobosan kejernihan, kesunyian suci yang menyusul hadirnya saat murni. Poimandres tidak mengajar, tetapi menerangi. Tanpa paksaan, ia mengembalikan harmoni dengan membawa cahaya ke wilayah yang sebelumnya hanya riuh. Ketika kita terombang-ambing, dihantam pikiran, dorongan, dan simpul rasa, kita terputus dari akal. Namun dalam detik-detik ketika Poimandres membisik dari dalam, kita teringat pada keberutuhanan. Ingatan ini bukan melankolia lembut, tetapi kekuatan yang memecah cerita palsu dan identitas warisan. Di baris pembukaannya, Poimandres menyatakan, "Akulah akal dari segala, aku tahu kerinduanmu dan hadir dimanapun engkau berada." Ini lebih dari sekadar penghiburan. Ini adalah inisiasi itu sendiri. Ketika pikiranmu selaras dengan akal agung, perjuangan berubah menjadi manifestasi yang spontan. Seringkali, yang paling kita rindukan baru hadir saat kita berhenti mengejar, karena keinginan dari keterpisahan menutup hakikat persatuan kita. Hasrat sejati dari keesaan adalah ko-kreasi bersama seluruh keberadaan. Segala sesuatu yang mungkin pernah ada telah tersedia dalam cadangan kosmik. Penciptaan hanyalah penyingkapan. Segala potensi di dalam akal ilahi tampil lewat kesadaran manusia. Itulah sebabnya pepatah abadi, semesta adalah akal, dan akal tak jauh. Ia terpantul dalam kesadaranmu sendiri. Kita semua pernah mengalami kilasan itu. Sejenak kedamaian tiba-tiba, cinta tanpa alasan, keberanian yang tak terduga, inspirasi kilat seperti datang entah dari mana. Itu bukan kebetulan melainkan penyinaran singkat. Poimandres menggeliat di dalam. Hadiah Corpus Hermeticum adalah memperlihatkan bahwa keadaan ini tak harus langka. Ia dapat menjadi keseharian, bukan dengan menumpuk pengetahuan, melainkan melarutkan keakuan yang merasa terpisah. Dengan kehadiran penuh, pemurnian persepsi, dan penyerahan ego, ilahi dalam diri mulai bergerak melalui Anda. Segala kenyataan berubah bukan sebagai lawan, melainkan cermin. Kekuatan Corpus Hermeticum bukan pada memilikinya, melainkan dalam menghidupkannya, mengubah kata purba menjadi tindakan sehari-hari. Mari jadikan praktik ini nyata. Pertama, tumbuhkan kehadiran sadar. Pelajaran mula dari Hermes adalah menenangkan pikiran, mendengarkan dengan jiwa. Ini bukan sekadar meditasi, melainkan mengawali hari tanpa lari ke hiburan. Saat terbangun, luangkan 2 menit dalam keheningan sadar. Ritual kecil yang menggetarkan seluruh harimu, mengubah kualitas setiap jam yang mengikuti. Kedua, waspada dalam berkata. Dalam hermetisme, kata-kata adalah benih perwujudan. Hanya ucapan berpijak pada kebenaran yang mampu mengangkat jiwa. Kata sembarangan mengeruhkan roh. Tanyalah sebelum bicara, apakah ini menyehatkan? Apakah ini memberkati? Biarkan ucapanmu menjadi kerangka penciptaan. Jika ragu, lebih baik diam. Hermes memuliakan diam sebagai kebijaksanaan tertinggi. Ketiga, hormati tubuh sebagai bait hidup. Bukan soal keindahan lahir, melainkan soal bagaimana pikiran, gerak, dan asupan saling bersinergi. Makanlah dalam syukur, minumlah dengan kesadaran, bergeraklah penuh respek, beristirahatlah dengan hormat. Ini bukan kewajiban, melainkan ritual. Sebab terpaan dalam raga memudarkan persepsi ruhani. Keempat, bacalah secara orakuler, bukan analitis. Setiap pekan, dekati Corpus Hermeticum bukan sebagai buku linear. Duduklah tenang, buka secara acak, dan biarkan gambarnya bekerja dalam batin. Kata-katanya akan mengembang bagai simbol. Rutinitas sederhana ini adalah undangan vibrasi, cermin kuno yang memantulkan diri terbenarmu. Kelima, amati diri sendiri tanpa putus.
Hermes menasihatkan kewaspadaan, saksikan reaksi naik, amarah meletup, ketakutan membisik. Jangan ditekan, cukup dihayati. Itulah alkimia dalam, di mana kesadaran mengubah emosi dasar menjadi kebijaksanaan mulia. Biarkan api suci membakar segala dusta. Keenam, resapilah jeda antara kata. Kebisingan mencerai-beraikan, keheningan menyalurkan. Tumbuhkan detik-detik tanpa masukan luar setiap hari. Makan tanpa media, berjalan dalam sunyi. Lebih banyaklah mendengar. Dalam kesunyian itulah akal ilahi menanam petunjuk. Dan praktik tertinggi, jangan pernah lupa, Anda adalah percikan suci yang hidup. Corpus Hermeticum dicipta supaya Anda mengingat, bukan mengejar sesuatu di luar. Setiap hari, pandanglah pantulan sendiri dan ucapkan, akulah pikiran hidup ilahi. Ulangi selama 3 siklus 7 hari, dan rasakan frekuensi baru mengendap ke dalam dirimu. Pada akhirnya, ajaran beralih dari lembaran menjadi getar, mengingatkan bahwa keberadaan adalah liturgi harian Anda. Bila Anda mulai hidup dari akar ini, batas antara profan dan sakral lenyap. Keajaiban sejati Hermetisme adalah penyatuan keduanya. Hidup itu sendiri menjadi altar. Ada sebab kini rahasia ini bangkit lagi dari kelam. Kuasa institusi telah menghapusnya, namun hikmah bagaikan pasang. Ia akan kembali begitu jiwa kolektif gelisah, struktur penyangga kelupaan melemah, dan kode kuno diperlukan untuk menjembatani jurang batin. Sejak abad lalu, naskah-naskah yang dulu terlarang mulai tersingkap terang. Penemuan di Nag Hammadi 1945, Injil Gnostik yang bangkit dari pasir Mesir, membuka kembali ajaran radikal tentang Kristus batiniah, percikan suci dalam diri, ajaran yang pernah dihapus institusi agama. Kebangkitan ini membuka lensa baru atas Corpus Hermeticum. Keduanya mengafirmasi panggilan, bebaskan jiwa terpenjara, bersatu dengan sumber. Tahun 1980-an, fragmen yang diduga sebagai kitab Thoth, saluran kebijaksanaan Hermetik kuno, diterjemahkan, membuka peta esoterik bagi jiwa pengembara. Raga sebagai kuil, kata sebagai jembatan, kesadaran sebagai penjelajah. Sekali lagi, yang ditekan tidak dapat dimatikan. Era digital kita, di balik semua jalinan, menghadirkan kekosongan di relungnya, kelaparan makna di tengah lautan informasi. Semakin hampa dunia bergemuruh, kerinduan kian dalam, dan roda pun terus berputar. Naskah kuno menuntut perhatian, bukan sebagai peninggalan nostalgia, tetapi penunjuk jalan hidup hari ini. Hermes berbicara bukan pada zamannya sendiri, melainkan untuk masa ini, waktu di mana jiwa berani terbangun. Karena itulah kebijaksanaan Hermetik bangkit kembali. Bagi mereka yang tak sudi terkurung dalam ilusi realitas konsensus, panggilan ini menguat, undangan sunyi, getar di sumsum. Sebagian diri Anda sudah tahu, Anda hanya menanti untuk mengingat. Kini misteri telah terkuak, bara larangan kembali bernyala, bukan untuk disembah, bukan menghidupi sistem lama, melainkan untuk diwujudkan. Era baru menantikan mereka yang ingin menjadi tuan atas hidupnya, alkemis sejati, arsitek kenyataan yang terjaga. Yang dipertaruhkan bukan sekadar kebahagiaan pribadi, tetapi nasib realitas itu sendiri. Jika Anda telah menempuh sejauh ini, itu bukan kebetulan. Sesuatu yang penting telah terbangun, pergeseran melebihi sekadar pengetahuan permukaan. Bukan kata-kata ini yang mengubah Anda. Getarannya lah yang mengetuk nada kuno, memantulkan gema hingga kamar jiwa terdalam. Kebenaran-kebenaran ini tak dapat sekadar diabaikan atau dilupakan. Corpus Hermeticum bukan teks untuk dipahami saja, melainkan frekuensi untuk dirasakan. Ia tidak bersuara pada pikiran biasa, tapi pada ingatan di bawah kisah aku. Dalam kehadirannya, barangkali Anda merasakan hembusan napas yang tertahan, getaran di dada,
hasrat akan sunyi atau makna yang lebih dalam. Ini bukan sekadar emosi, tapi pelita batin kuno yang kembali bernyala. Membaca kata-kata ini secara sadar adalah mengaktifkan sesuatu yang lama terlelap. Ia mengurai bangunan lama, menghapus cerita, melunturkan kebiasaan, melunakkan topeng. Energi ini tak meminta izin, ia hadir lalu mengubah, dan ketika ia berlalu, dunia lama, Anda takkan pernah pas lagi. Anda mungkin mencoba menepis sensasi itu, menyebutnya filsafat usang. Namun jauh di dalam, keotentikan tak terbantahkan tetap tersisa. Kitab ini bukan bekerja lewat logika, melainkan resonansi, menjadi cermin bagi sisi abadi Anda. Pandanglah ke cermin ini, dan bayang yang kembali bukanlah sosok pembawa beban dan batasan. Anda sekilas melihat, mungkin untuk pertama kalinya, bara murni dari sumber ilahi. Disinilah pengaruh naskah hermetik menjadi amat dalam, karena ia menyirami benih yang telah lama tertanam, menembus tembok-tembok lama, agar kehidupan mekar kembali. Penyingkapan sejatinya, Anda tak pernah kecil, tak pernah tak berdaya, tak pernah sungguh-sungguh terputus dari prinsip yang menghidupi segalanya. Kerapuhan dunia hanyalah lapisan-lapisan kelupaan. Kebenaran bukanlah isi kata-kata tertulis, melainkan apa yang dinyalakannya dalam diri Anda. Tetapi untuk berubah, Anda harus mengizinkan, menerima keretakan, keterbukaan, peremajaan. Dibutuhkan keberanian, sebab setelah menyentuh kebenaran, kejumudan lama kehilangan cahayanya, kenyamanan dunia lama sulit kembali. Namun kehilangan itu adalah pembebasan. Karena Anda sadar, Anda tak perlu menjadi sosok baru. Anda hanya perlu kembali mengingat. Itu selalu dimulai sebagai bisikan yang tumbuh ketika Anda mendengarkan. Kini pelita menyala, dan satu misteri kian nyata. Pilihan, tunggal dan berdaulat yang Corpus Hermeticum letakkan di tangan Anda. Pilihan ini adalah porosnya, maju atau mundur. Jika Anda masih menyimak hingga sini, berarti sesuatu yang hakiki telah bergerak. Corpus Hermeticum bukan kisah yang punya akhir rapi. Ia cermin untuk yang abadi, gerbang ke permulaan baru. Kisahnya tak pernah tuntas. Ia hanya membukakan tabir. Kini kata-kata ini telah menyentuh hidup Anda. Pengaruhnya akan menjalar perlahan, diam-diam, namun pasti. Teks suci ini tak meminta penguasaan intelektual. Ia meminta diwujudkan, agar frekuensinya bergema melalui gerak tubuh, agar Anda menjelma sebagai ingatan itu sendiri. Setiap tarikan napas, setiap gerakan, setiap keputusan selalu merupakan benang penuntun Anda pulang ke pusat terdalam, titik asal di balik segala nama dan identitas. Kini, yang tersisa hanya menyeberang, meninggalkan diri lama dan merelakan sesuatu yang baru menyembul. Penyilangan ini tak memerlukan ritual khusus, hanya kehadiran yang tak tergoyahkan. Tarik napas dengan penuh kesadaran, hadirkan keheningan, dan renungkan kembali kata-kata yang bergetar untuk Anda, bukan untuk dianalisis, melainkan untuk dibiarkan berdengung dalam keberadaan Anda. Di alkimia sunyi inilah perubahan terjadi, mutlak dan tak dapat kembali. Corpus Hermeticum tak pernah menyediakan jawaban siap pakai, karena inti ajarannya selalu untuk mengingatkan bahwa Anda sudah menyimpan pertanyaan yang tepat. Ketika pencarian keluar justru ditinggalkan, segala sesuatu mulai harmonis dengan sendirinya. Tabir menipis dan akhirnya kehadiran ilahi mendapatkan rumah sejati dalam diri Anda. Dalam hari-hari ke depan, Anda mungkin merasakan perubahan, keterbukaan baru pada yang biasa, kerinduan sunyi, kejujuran yang mendalam. Inilah kematangan kebangkitan. Semakin Anda menunduk, semakin longgar cengkeraman dunia usang, dan jalan di hadapan pun semakin terang. Momen ini bukanlah sebuah akhir, melainkan doa yang tenang. Ingatan adalah sesuatu yang tak bertepi. Ia mekar tanpa ujung, dan dengan apa yang telah Anda serap, semesta pun merespon. Karena ambang kini telah terbuka, tak akan tertutup lagi.
Jika kata-kata ini membangkitkan sesuatu yang kuno dalam jiwa Anda, sampaikanlah di kolom komentar. Yang ilahi dalam diriku sedang terbangun. Itu bukan sekadar pesan, melainkan tanda, sinyal, persembahan getar. Mari kita lihat berapa banyak jiwa lain yang juga sedang membuka kebenaran yang sama. Dan bila Anda tergerak mendukung kanal ini, agar terus membagikan kebijaksanaan seperti ini, ada tautan khusus di bawah untuk donasi langsung, atau cukup klik tombol terima kasih di YouTube. Setiap gerakan membantu menjaga arus ini tetap hidup. Sebelum Anda keluar, sebuah pintu baru telah tersedia. Sebuah video istimewa dipilihkan sebagai langkah Anda berikutnya di jalan ini. Izinkan diri Anda melangkah, menemukan, dan saya akan menanti di sana, di mana perjalanan ini berlanjut.